kembali dengan kami BPPM Bruno. Dalam kali ini kami akan membahas masalah pengendalian lalat buah dengan menggunakan metode perangkap lalat buah berbahan aktif metil eugenol. Hama lalat buah merupakan hama yang sangat penting dalam budidaya cabai. Dianggap pentingnya hama ini karena hama ini menyerang bagian utama atau hasil dari budidaya buah cabai, yaitu buah cabai itu sendiri yang merupakan bagian paling mahal dari usaha budidaya cabai. Serangan hama lalat buah ini dapat terjadi secara cepat karena serangga dewasa betina dapat menghasilkan banyak telur. Satu ekor serangga betina dewasa dapat menghasilkan lebih dari 200 telur, dan sebuah telur yang diletakkan di dalam buah itu jika menetas telah cukup menjadi larva yang menjadi hama di dalam buah cabai. Serangan ini akan membuat buah cabai membusuk, jatuh, dan tidak bernilai ekonomis lagi. Pengendalian dengan insektisida kontak tidak efektif karena hama ini berada di dalam buah atau berada di dalam jaringan tanaman, sehingga pengendalian semacam ini tidak akan mengenai sasaran karena insektisida tidak dapat masuk ke dalam jaringan tanaman. Sebaliknya, penggunaan pengendalian dengan insektisida sistemik akan masuk ke dalam jaringan dan bisa menjangkau serangga hama. Akan tetapi pengendalian ini tidak direkomendasikan karena serangga menyerang pada bagian buah, sehingga pada saat waktu petik residu pestisida yang terjadi masih cukup tinggi, sehingga produk cabai ini tidak aman untuk dikonsumsi. Perlu adanya metode pengendalian yang efektif dan ramah lingkungan, namun tetap terjangkau bagi petani. Pengendalian lalat buah dengan perangkap lalat buah menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan karena biayanya jauh lebih terjangkau, serta jauh lebih aman, serta ramah lingkungan. Penggunaan metode ini juga tidak mempengaruhi cemaran pestisida terhadap hasil produksi dari tanaman cabai, sehingga produknya tetap aman dikonsumsi. Efektivitas penggunaan perangkap lalat buah ini memang masih sering dipertanyakan oleh beberapa pihak, dikarenakan masih sering terjadinya kasus serangan hama setelah dilakukan pengendalian dengan cara ini. Beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian lalat buah menggunakan metode perangkap lalat buah ini akan kita bahas secara rinci. Pembuatan perangkap lalat buah ini akan kita buat dengan menggunakan botol bekas air mineral, terus kemudian dengan corong air atau minyak, dan bahan aktifnya metil eugenol, dan menggunakan tusuk gigi atau batang lidi atau bambu yang sudah kita runcingi. Dan alat yang kita gunakan ada solder dan lem bakar atau lem tembak. Akan langsung saja kita praktekkan, yaitu dengan yang pertama melubangi pangkal dari botol air mineral ini. Kita lubangi sebesar dari ujung corong, sebesar ujung ini nanti kita akan masukkan di sini, dan lubangnya harus pas sehingga akan memastikan bahwa uap dari metil eugenol hanya keluar melalui lubang atau mulut corong ini. Langsung saja kita lubangi. Kita coba lubangnya apakah sudah pas. Nah, kalau sudah pas kita
berikan lem tembak. Nah, lem tembak ini tujuannya untuk memastikan tidak ada lubang lain selain dari lubang di mulut corong ini. Setelah dikasih lem terus langsung segera saja kita rekatkan sebelum dingin. Nah, setelah dingin lem bakar ini akan mengeras dan memastikan bahwa lubang yang ada dalam botol ini hanyalah akan memastikan bahwa lubang yang ada hanyalah di sini. Jadi nanti keluarnya metil etanol hanya melalui lubang ini. Terus kemudian kita buka tutupnya, tutup bagian atasnya saja. Di sini, ini kita buka seperti ini. Lalu kita tusukkan tusuk gigi atau lidi yang sudah kita luncingi masuk sampai mentok. Nah, seperti ini. Tujuannya ini akan menjadi sumbu, nanti keluarnya metil etanol ini akan meresap. Nah, meresap lewat sini dan ini akan menguap melalui nah, ini nanti kita masukkan ke dalam botol. Seperti ini, terus kita tutup kembali dengan rapat. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi lubang perangkap ada di sebelah sini dan metil etanol ada di ujung yang lain. Seperti itu. Kemudian akan kita jelaskan kenapa lubang di sini ini jauh dengan dengan metil etanol yang berada di sebelah sini. Tujuannya adalah jika ada lalat jantan yang telah siap kawin, dia akan terangsang oleh aroma metil etanol yang hanya keluar melalui lubang di sini. Nah, sehingga nanti dia akan hinggap di sini terus merambat masuk melalui lubang di sini, dan dia akan sampai di dalam akan mencari sumber aromanya yang berada di ujung sini. Nah, setelah sampai di sini dia kemudian nanti akan setelah dia puas maka dia mungkin akan berusaha pergi, tapi karena botol perangkap ini transparan sehingga rangsangan cahaya itu akan membuat dia bias, dia akan keluar melalui yang dianggap lubang, padahal di sini lubangnya hanya satu di sini. Dia akan tersesat dan tidak menemukan lubang yang ada jauh di sebelah sana. Nah, demikian cara kerja daripada perangkap metil etanol, perangkap lalat buah berbahan aktif metil etanol tersebut. Yang ketiga adalah pemasangan perangkap lalat buah. Pada pemasangan perangkap lalat buah ini akan menjadi sebuah hal yang sangat penting. Tidak kalah penting daripada pembuatan perangkap tersebut. Jadi apabila kita mempunyai misalnya luasan lahan yang akan kita tanami tanaman cabai adalah seperti ini, seringkali kita memasang perangkap lalat buah itu di sebelah sini, sebelah sini, atau merata pada seluruh bagian
lahan. Ini kurang tepat, karena lalat buah akan mengundang lalat buah masuk ke lokasi lahan cabai yang kita tanami tersebut. Tetapi pemasangan perangkap lalat buah ini nanti akan kita pasang di sini, atau apabila ada lebihnya mungkin di sebelah sini. Jadi di luar daripada areal lahan yang ada. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya walaupun lalat buah yang masuk perangkap itu adalah lalat buah jantan, tetapi apabila perangkap lalat buah berada di dalam area lahan, maka lalat buah akan memasuki lahan dan belum tentu nanti setelah sampai di lahan itu bisa masuk ke lokasi. Apabila dalam perjalanan lalat buah jantan tersebut bertemu dengan lalat buah betina sebelum sampai pada perangkap lalat buah tersebut, maka ini akan menjadi bumerang bagi pemasangan perangkap lalat buah ini. Jadi pemasangan perangkap lalat buah ini wajib ini berada di luar areal lahan yang ada. Nah, ini yang menjadi penting atau urgen dalam teknik pemasangan perangkap lalat buah. Dan perangkap lalat buah ini kita pasang sedemikian jadi horizontal, sehingga apabila ada hujan pada musim penghujan air tidak akan masuk. Dan ini akan kita review kembali bahwa sengaja ini yang kita kasih corong bukan di sebelah sini tapi di sebelah sini. Tujuannya adalah agar lubang ini tetap bisa kita buka setiap saat, sehingga apabila botol ini telah berisi banyak dengan lalat buah tersebut bisa kita keluarkan dan obat bisa kita masukkan kembali, sehingga lalat buah yang telah terperangkap dan mungkin terlalu lama menjadi busuk tersebut tidak menjadikan pencemaran dan mencemari aroma daripada bahan aktif metileginol ini. Dan yang kedua adalah apabila bahan metileginol ini telah habis, dapat berfungsi untuk penggantian metileginol tersebut, sehingga alat ini bisa awet digunakan. Terus yang terakhir adalah bahwa pengendalian lalat buah ini tidak dapat efektif hanya menggunakan satu cara saja, tetapi harus menggabungkan beberapa cara. Ini adalah sebuah cara, nanti bisa kita gabungkan dengan penanaman tanaman border atau tanaman tepi, itu berupa tanaman bunga-bungaan atau tanaman jagung yang bisa berfungsi untuk mengurangi aroma tanaman cabai, sehingga lalat buah tersebut aroma tanaman cabai tersebut tidak semuanya sampai pada lalat buah, dan juga bisa menjadi sarang daripada predator hama yang lainnya. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.